Ini memang tidak fix ya. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Sesuai dengan request teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas lagi tentang fermentasi limbah ya, limbah untuk makanan ternak ya. Kita gunakan limbah yang agak berbeda ya dari yang kemarin, yaitu saya dapat beberapa limbah yang tadi pagi saya sudah usahakan tadi ya carinya ya. Nah, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, Anda telah hadir bersama saya pada pagi hari ini dan menemani aktivitas saya pada pagi hari ini dalam membahas tentang dunia peternakan ya, terutama untuk pakan ternak ya. Nah, jadi saya beberapa dapatkan limbah, yaitu ada limbah tongkol jagung ya. Tongkol jagung memang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, kemudian ada limbah kulit kacang hijau, kemudian limbah ampas kelapa dan limbah atau bekatul ya, itu adalah dedak padi ini ya. Nah, jadi sebelum nanti kita akan cobakan fermentasi proses ini, kita akan coba cek dulu berapa kisaran dari masing-masing nutrisi yang ada di masing-masing limbah ini ya. Nah, kisaran ini memang tidak fix ya. Itu sesuai dengan situasi, kondisi dan bentuk dari limbah yang akan kita dapatkan itu ya. Tapi ini perkiraan kasar ya. Perkiraan kasar. Jadi kalau kita lihat ya, seperti tongkol jagung itu serat kasarnya itu dia memiliki sekitar 30 atau 40% ya. Nah, kemudian karbohidrat itu 30-35%. Kemudian lignin ya. Lignin ini adalah merupakan zat yang ada di sekitar di sekitar kulit dari sebuah nutrisi ya. Yaitu 10-20%. Kemudian protein kasarnya 2,4%, sedangkan lemak kasar itu 0,5-1,5% ya. Jadi untuk tongkol jagung ya. Kemudian kalau kacang hijau itu sekitar serat kasarnya itu adalah 30-40%, karbohidrat 20-25%, lignin 10-20%, kemudian protein kasar 10-15% ya. Kemudian lemak kasarnya ada 1-3%. Kalau untuk ampas kelapa itu 20% ya untuk serat kasarnya sampai 30, kemudian karbohidrat 15-20%, sedangkan lignin dia tidak ada lignin, kemudian protein kasarnya 4,6% ya untuk ampas kelapa ya, kemudian lemak kasarnya 8-20%, kemudian mineral juga dia punya 2,3%, kemudian air 5-10%. Jadi memang ampas kelapa ini airnya masih banyak ya. Nah, kalau kita lihat bekatul, serat kasarnya itu 8-12, karbohidrat 30-40, dia tidak punya lignin, tapi protein kasar dia masih punya, itu 12-16%, kemudian lemak kasar 10-14%, sementara mineral dia punya 7-10%. Nah, jadi artinya walaupun bahan-bahan kita ini adalah limbah ya, tapi dia masih tetap punya nutrisi ya. Dia masih tetap punya nutrisi yang mungkin kita bisa tingkatkan ya dengan menggunakan roster 21 kita ya. Nah, termasuk juga itu adalah yang bekatul ya. Nah, termasuk juga yang bekatul. Nah, sekarang kita akan coba saja mempraktekkan bagaimana kita cara mengolah limbah ini yang akan kita tingkatkan nutrisinya itu dengan menggunakan KRR ya. Maksud saya adalah rotor ya, rotor 21 maksudnya. Jadi gini, jadi nanti kita akan coba saja perbandingannya satu-satu saja ya. Jadi satu banding satu ya. Jadi dari 4 ini kita banding 1:1. Nanti kita masukkan aja di sini dulu ya. Jadi seperti ini, bekatul terakhir aja ya. Jadi agar bisa kita bisa untung satu-satunya. 1, 2, 3,
4. Nah, jadi 5 takaran ini ya. Untuk ini juga 5 juga nanti kita buat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun juga 5. Jadi kalau idealnya kita timbang ya. 2, 3, 4, 5. Nah, untuk bekatul nggak harus 5 ya, karena bekatul ini kita gunakan hanyalah untuk mempercepat ya proses fermentasi saja ya. Ini cukup 3 saja kita kasih ya. Cukup 3 saja. Oke, kita campur ya. Jadi memang harusnya kita harus agak rata ya, agar prosesnya itu nanti bisa bisa lebih rata ya. Nanti biasanya untuk limbah-limbah yang masih ada nutrisi, saya mempunyai keyakinan proses fermentasi akan terjadi ya. Jadi biasanya pasti akan terjadi. Karena apa? Karena biasanya jamur atau mikroba itu akan berkembang ya di tempat-tempat yang masih mempunyai nutrisi ya, terutama yang masih mempunyai kadar air dan kadar protein maupun kadar dari karbohidrat ya. Nah, mungkin kita setelah itu kita coba bibiskan aja dengan rotor 21 ya. Jadi untuk memudahkan kita membibiskan agar rata itu adalah kita sedangkan ini kan aduknya kan juga belum rata ini juga ya. Oke ya. Nah, jadi agar kita bisa membibiskan rotor 21 kita itu rata, kita tebarkan seperti ini ya. Nah, ini langsung ini udah saya kasih rotor ya, 421 ya. Jadi ini tinggal kita bibiskan saja. Jadi kayak ini agak kering ya, jadi memang kita agak lebih banyak ya membibiskannya dengan rotor ini ya. Jadi kita usahakan dia setengah lembab ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini bahwa mikroba yang ada dalam rotor ini itu bisa merata ya, bisa merata. Dia melakukan proses fermentasi di masing-masing limbah kita ini. Udah kayaknya udah apa sedikit lagi ya, sedikit lagi, agak lembab saja sedikit ya. Oke, kayaknya udah cukup, kita hidupkan lagi ya. Ya. Nih, kita tambah sedikit, tambah lagi rotornya ya.
Oke, saya rasa udah ya. Lalu kita masukkan lagi ya ke dalam ini ya. Lalu kita fermentasi saja di dalam ini. Ini kan udah rata ya. Jadi adukkannya rata, kemudian mikroba yang juga kita masukkan juga ya, insya Allah rata juga ini ya. Nah, nanti ini kita coba fermentasi selama 3 hari ya, jadi minimal 3 hari. Nanti 3 hari ke depan kita akan review lagi nih bagaimana hasilnya, apakah terjadi enggak proses fermentasinya seperti yang kita lakukan dengan menggunakan roti kemarin ya, roti campur bekatul ya. Ini aja ya, ini kita simpan, kemudian ini kita tutup kembali. Nah, ingat ya bahwa katanya mikrobanya fakultatif ya, enggak apa-apa, kita boleh segitu aja. Jadi nanti 3 hari kemudian kita review ya bagaimana hasilnya ya. Jadi dalam berapa 3 hari bisa enggak dia sudah terfermentasi ya. Oke, nanti kita simpan. Nah, jadi sebaiknya kita menyimpannya itu di tempat yang teduh ya. Kalau bisa di tempat yang sama sekali tidak ada cahaya ya. Karena ini adalah jamurnya adalah jamur tempe. Biasanya tempe pun juga difermentasi di tempat yang tidak ada cahaya juga ya. Termasuk juga sini juga ada apa ya? Ada tadi ada toge ya. Toge pun biasanya proses fermentasinya pun juga tempat yang non cahaya ya. Jadi kita simpan saja ini ya. Jadi sebenarnya proses yang kita lakukan cukup sederhana itu saja ya. Nanti kita akan tunggu bagaimana hasilnya, kita akan review ya. Nah, jadi kembali pada konten kali ini, video ini kita tetap juga akan lakukan kuis ya. Kita akan lakukan kuis bagi teman-teman yang mempunyai komentar dan memberikan jawaban terbaik dari pertanyaan yang saya ajukan. Nanti kami akan langsung hubungi dan kami akan transfer dana 50.000 kepada 1 orang pemenang yang kami anggap mempunyai komentar terbaik. Nah, ingat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa dari keempat limbah yang saya gunakan ini yang memiliki protein tertinggi untuk pakan ternak kita? Komentar teman-teman di ujung komentar, buat hashtagnya adalah Roter 21 ya. Kembali saya ulangi pertanyaannya, apa dari limbah ini yang paling tinggi proteinnya dalam nutrisinya? Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita idealis ya, tapi kita juga harus realistis ya. Oke, kalau kalian sudah punya yang organik, oke, kita gunakan organik. Tapi kalau kita tidak